Saya berikan 12 pertanyaan saja, sampai sekarang belum dibalas, dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada Rabithah Alawiyah dan sampai sekarang tidak ada balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setelah akhir, jumpa lagi di channel Jagat Lopitus. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Protes keras Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kepada Rabithah Alawiyah terkait dengan ceramah oknum habaib, yang hal ini adalah Habib Bahar Smith, yang notabene selalu merendahkan Kiai Nusantara, bahkan menganggap tidak ada Dzurriyyah Wali Songo. Protes keras disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kepada Rabithah Alawiyah. Tanggapan Rabithah Alawiyah untuk berdiskusi duduk bareng memecahkan permasalahan itu yang ada. Juga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memberikan 12 pertanyaan terkait dengan nasab Alawi, dan sampai dengan saat ini belum terjawab oleh pihak Rabithah Alawiyah. Di antaranya bagaimana sebelum abad ke-9 di situ dikisahkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah. Ditanyakan kepada pihak Rabithah Alawiyah bagaimana Rabithah Alawiyah bisa membuktikan adanya referensi kitab, manuskrip maupun historis yang menyatakan bahwa Ubaidillah putra Ahmad bin Isa. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait hal tersebut. Sekali lagi mohon maaf dan kami Nusantara milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sudah memberikan minta forum ke Rabithah, atau mungkin melayangkan surat secara resmi ke Rabithah untuk mencoba klarifikasi, bukan klarifikasi, tetapi ini mencocokkan data atau mendiskusikan temuan-temuan yang Anda kaji? Saya sudah mengirimkan surat berbulan-bulan yang lalu. Saya berikan 12 pertanyaan saja, sampai sekarang belum dibalas, dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada Rabithah Alawiyah dan sampai sekarang tidak ada balasan. Ya, tidak ada balasan sampai pun. Kenapa kira-kira ya? Saya kurang tahu. Sementara kalau surat dulu sebelum ini rame, ini kita dari lembaga, saya juga punya lembaga namanya Rabithah Kesultanan Banten, itu pernah mengirim surat protes tentang pernyataan Bahar bin Smith bahwa Wali Songo tidak ada punya keturunan. Itu dibalas oleh Rabithah Alawiyah, dan Rabithah Alawiyah menginginkan adanya kerjasama antara mereka dan kita dari Rabithah Babak Sulon Banten. Tetapi untuk surat saya tentang pertanyaan 12 itu tidak sama sekali ada jawaban. Ya, oke, ya. Satu saja yang paling menohok itu pertanyaannya apa, Kiai? Satu atau dua? Sebutkan satu sumber sebelum abad ke-9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Itu saja tidak bisa dijawab. Oke, baik gitu. Langsung Bapak Bikam kasih kesempatan dulu, Prof ke Iman. Ya Iman dulu, Iman, ini menarik ini, biar paralel gitu ya. Bahwa Islam PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing linknya di mana ini, Kiai? Tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rais Am mengutip. Kalau Rais Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirib Bar Alawi. Ada kitabnya. Nah, Rais Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rais Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirib yang wafat 960 Hijriah. Ya. Sedangkan
pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun. Kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rois Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi, proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabarah, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi, betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini. Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubaid yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubaidillah ini. Dan saya telah mengkajinya dari mulai hari wafatnya Ubaidillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubaidillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'alawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawang, yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'alawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun. Dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula. Ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Nabi setelah hari ini.